gue bisa capai sekarang. Cara gue dapetin 100 juta pertama di umur 22 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gue mau share pengalaman nyata gue dapetin tabungan 100 juta pertama di umur 22 tahun. Buat kalian yang masih muda, Gen Z ataupun sandwich generation, ini wajib kalian tonton sampai habis, karena gue bakal kasih tips yang mungkin bisa mengubah cara kalian ngatur keuangan. Disclaimer dulu, gue nggak bermaksud flexing atau ria ya. Gue cuman mau nge-share pengalaman gue yang mungkin bisa jadi inspirasi dan memberikan manfaat buat kalian yang nonton video ini. Karena uang segitu 100 juta juga zaman sekarang dipakai resepsi nikah juga udah habis. Gak mungkin bisa lah bang, umur 22 tahun dapat 100 juta. Emangnya lu kerja apaan, usaha apaan, bisnis apaan, atau gimana bang? Atau jangan-jangan emang itu warisan? Sebelumnya kenalin, gua Juma. Sekarang umur gua 23 tahun dan gua dapetin tabungan ataupun aset 100 juta pertama gua di umur 22 tahun. Itu di tahun lalu ya, sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia. Ya benar, gua kerja 9 to 5 dan kadang 9 to 9, bahkan kadang 9 to 12. Biasalah itu karyawan. Nah makanya buat kalian yang karyawan juga sebenarnya gak menutup kemungkinan ya buat bisa dapetin tabungan 100 juta asal kalian melek finansial aja dan bisa belajar money manajemennya. Tapi ya jangan ditelan mentah-mentah juga. Gua tahu setiap orang ada start dan kondisinya yang beda-beda. Jadi jangan samakan diri kalian dengan orang lain yang mungkin punya privilege A, B, dan C. Fokus aja ya sama diri kalian sendiri. Berapa emang bang gaji lu sebulan? Nah gaji gue waktu itu nggak besar, UMR lebih dikit. Tapi karena ada insentif dan bonus tahunan, gue coba tuh atur sebisa mungkin, walaupun harus dibagi ke banyak pos. Ya itu mah lu hidup sendiri kali bang. Gimana kita yang sandwich generation biayain orang tua juga iya dan adik juga iya. Guys, gue juga kondisinya adalah sandwich generation. Background keluarga gue juga dari yang biasa-biasa aja. Nyokap gue single parents, gue coba support nyokap gue tiap bulan dan kasih uang jajan adik gue yang kuliah jalur beasiswa. Jadi gue tahu banget rasanya nge-manage keuangan di kondisi yang kayak gini. Terus bang gimana caranya lu bisa atur keuangan lu di tengah kondisi lu yang sandwich generation? Sebelumnya gue mau flashback dulu ke awal gue kerja ya. Dulu 2019 akhir. Awalnya gue juga gak ngerti tuh atur keuangan kayak gimana. Dana darurat itu apa, money management itu kayak gimana, investasi itu apa, dan lain-lain lah. Yang intinya gue belum melek finansial. Tapi di situ gue udah punya habits menabung ya, walaupun sedikit-sedikit setiap bulan gue nabung tuh, tapi sering kepake juga pada akhirnya karena gue nggak punya dana darurat. Jadi ketika gue ada keperluan ataupun butuh yang urgent, gue ambil dari tabungan gue. Nah tahun 2020 zaman covid gue sempet masuk lingkaran setan, sempat terjerumus main judi online ya, judol, slot juga. Namun pada akhirnya sebelum semakin dalam gue bisa tobat. Dan disitulah titik balik gue bisa melek finansial. Singkat cerita gue belajar lah ya di YouTube, baca buku soal money management, investasi dan lain-lain. Barulah di sini awal mula perjalanan target 100 juta pertama gue dimulai. Apa aja sih yang gue lakuin? Pertama, gue tulis target gue buat dapetin 50 juta pertama dan 100 juta pertama. Lalu gue tempel di dinding kamar gue. Simple aja, tulis di kertas ataupun karton dan lain-lain, terus tempel di dinding. Biar gue selalu bisa lihat target gue sebelum tidur, yang mana nanti bisa mensugesti pikiran gue juga bahwa gue harus bisa capai target itu. Dan ya, gue bisa capai sekarang. Ya benar, itulah namanya mindset. Kedua, gue selalu sisihkan ataupun saving gaji gue ya di awal sebelum nanti kebagi-bagi juga sama pengeluaran yang lain. Jadi hal utama yang dilakukan ketika gajian, gue langsung sisihkan buat tabungan dulu. Baru selanjutnya untuk pengeluaran yang lain-lain. Bisa gunakan aturan 50, 30, 20 atau bahkan gue bisa saving sampai 40% dari gaji gue buat tabungan. Oh iya, BTW ini dengan catatan gue udah kumpulin dana darurat 6 kali biaya hidup gue. Plus gak ada hutang sebelumnya. Ketiga, hal selanjutnya yang gue lakuin ya tinggal konsisten aja ya, sambil terus bangun habitsnya. Walaupun mulai dari yang kecil-kecil kan nanti kebentuk habitsnya, jadi terbiasa. Itu yang penting. Gue tahu ini gak mudah karena harus tekan gaya hidup, keinginan dan juga gengsi. Apalagi di tengah lingkungan ataupun circle yang banyak FOMO-nya.
Kalau gua sih selalu berpikir kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak usah beli ya, pakai yang ada dulu aja. Kalaupun emang beneran butuh ya jangan ngutang, kumpulin dulu sampai kekumpul baru kita beli. Toh di poin nomor 2 tadi kita kan udah sisihkan juga ya, ada pos untuk hiburan ataupun yang lain-lain. Dan pada akhirnya juga nggak neken-neken amat sih sebenarnya, masih bisa buat nikmatin hidup. Keempat adalah jalur langit. Ya jangan lupa juga buat sisihkan ya untuk berbagi ke sesama ataupun sodako. Kalau belum bisa ke orang lain, bisa ke keluarga terdekat dulu. Dan memang itu menurut gua salah satu yang bisa mempermudah urusan gua juga ya, terutama soal perduitan duniawi. Karena gua yakin banyak orang-orang kaya yang sukses di luar sana, walaupun gak semua ya. Rata-rata mereka juga rutin berbagi dan sedekah ke sesama, apalagi yang muslim. Terlepas itu mau dikontenin atau enggak ya, karena niat hati seseorang cuman Allah yang tahu. Asli deh, kalian cobain rutin konsisten untuk sisihkan juga buat sedekah. Itu bisa bikin hati kita lebih tenang dan juga merasa lebih cukup. Nah jadi buat kalian juga yang masih umur 20-an, Gen Z, terus sandwich generation ataupun karyawan, bukan hal yang mustahil kok untuk terus scale up tabungan kalian ya, bahkan untuk capai 100 juta pertama kalian. Cuman di sini gua nggak mau pukul rata juga ya, umur segini harus punya segini, umur sekian harus punya sekian. Ya nggak juga ya, ini cuman buat inspirasi dan juga tips aja buat kalian. Karena ya kalaupun umur 20-an kalian belum punya tabungan, it's okay. Umur 20-an kalian baru capai 10 juta pertama, it's okay. Umur 18 tahun kalian udah capai 100 juta pertama, it's okay juga. Karena setiap orang punya start, background hidup, kondisi, proses, dan luck yang berbeda-beda. Tapi yang mau gue sampaikan poinnya di sini adalah bukan hal yang mustahil juga buat kalian dapetin 100 juta pertama. Apalagi sekarang udah banyak banget peluangnya ya dari kemajuan teknologi zaman sekarang. Nah kalau menurut kalian gimana nih? Bisa nggak sih remaja umur 20-an sandwich generation untuk dapetin 100 juta? Atau kalian udah punya target finansial? Coba tulis di kolom komentar target kalian di tahun ini. Gue pengen baca dan support kalian juga. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga pengalaman pribadi yang gua share bisa jadi inspirasi dan juga manfaat untuk kalian. Terakhir ingat, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi jangan bandingin diri kalian sama orang lain. Fokus aja sama apa yang kalian bisa kontrol. Dan yang paling penting tetap konsisten. See you on the next video dan semoga kalian semua makin sukses. Amin. Di video selanjutnya mungkin gue bakal bahas lebih spesifik ya hal-hal yang gue lakuin dalam capai target 100 juta pertama gue. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dukung channel ini lebih berkembang lagi dan kalian gak ketinggalan video terbaru. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.